Kepala Puskesmas Biakota Syed Matias Msen dilaporkan ke Ombudsman RI Perwakilan Papua atas dugaan pelanggaran maladministrasi pemutasian pegawainya. Syed Msen dilaporkan oleh Marta Ludiaman Sawan yang diwakili oleh kuasa hukumnya Gustaf Kawer di kantor Ombudsman Papua Kota Jayapura Selasa 14 Juni 2022. Menurut kuasa hukum, pelapor kliennya dipindahkan tanpa mendapatkan penjelasan pemindahan dan menuding kliennya dipindahkan karena tidak loyal kepada pimpinan. Namun, dalam pertemuan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor serta terlapor dan pelapor, tidak ditemukan indikasi pelanggaran atau kesalahan, sehingga korban pelapor direkomendasikan untuk tetap bekerja pada Puskesmas Biakota. Meski Kepala Dinas Kesehatan Biak Numfor sudah memerintahkan untuk mengembalikan posisi korban di tempat kerja lama, Kepala Puskesmas Biakota tidak menindaklanjuti rekomendasi tersebut. Korban sebelumnya menjabat sebagai penanggung jawab unit pelayanan ruang bersalin di Puskesmas Biakota. Dipindahkan ke Puskesmas Distrik Padaido sebagai staf biasa, kemudian dipindahkan lagi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor juga sebagai staf biasa pada bidang kesehatan masyarakat. Kuasa hukum pelapor menyatakan tindakan Kepala Puskesmas Biakota tidak berdasar pada hal melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku pada ASN, yaitu nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Menurut Kawer, Kepala Puskesmas Biakota sebagai pimpinan seharusnya menunjukkan itikat baik untuk memenuhi panggilan dari Ombudsman dan menjelaskan hal yang perlu diklarifikasi oleh terlapor. Kita sebagai kuasa hukum melihat bahwa yang bersangkutan tidak ada itikat baik. Kalau itikat baik itu yang bersangkutan hadir dengan memberi keterangan. Nah, ini kan tidak. Itu yang kita lihat. Yang berikut dari sisi pejabat dulu juga yang bersangkutan itu harus menunjukkan kapasitas dalam hal mutasi. Itu prosedur dalam ketentuan perundang-undangan itu harus dilihat. Ini yang tadi saya katakan dari sisi undang-undang ASN maupun juga dari manajemen PNS itu diatur dalam peraturan pemerintah. Ini tidak dilakukan. Nah, hal-hal yang diminta Ombudsman untuk diklarifikasi oleh Kepala Puskesmas adalah pertama itu apa yang menjadi dasar dilakukan mutasi. Itu Kepala Puskesmas harus jelaskan. Kedua, bagaimana mekanisme dan prosedur dalam melakukan mutasi pegawai, dalam hal ini mutasi terhadap korban tadi itu. Ketiga itu, apakah dalam Puskesmas Biakota itu ada mekanisme atau SOP untuk menindaklanjuti aduan. Jadi kalau aduan di dalam, apakah ada prosedur untuk penyelesaian? Ini di internal mereka tidak kelihatan. Itu yang Ombudsman minta untuk dijelaskan. Yang terakhir itu apa langkah yang akan dilakukan guna penyelesaian masalah ini. Puskesmas Biakota punya langkah apa? Terlapor sebagai Kepala Puskesmas punya langkah spesifik itu apa untuk penyelesaian. Ini mereka. Ombudsman RI Perwakilan Papua akan segera meminta bantuan kepolisian untuk menghadirkan secara paksa Kepala Puskesmas Biakota, Syed Matias Msen, guna dilakukan pemeriksaan karena tidak memenuhi panggilan yang ketiga kalinya. Dari perkembangan laporan tersebut, kuasa hukum pelapor menyampaikan untuk korban dikembalikan ke jabatan semula di Puskesmas Biakota sebagai penanggung jawab unit pelayanan ruang bersalin. Kemudian merekomendasikan kepada atasan terlapor, dalam hal ini Bupati Biak Numfor dan Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor untuk mengganti Kepala Puskesmas Biakota. Kepala Ombudsman Perwakilan Papua, Iwanggin Olive menyatakan langkah berikutnya sesuai dengan kewenangan. Segera meminta bantuan pihak kepolisian untuk menghadirkan secara paksa terlapor untuk dilakukan pemeriksaan. Kita kasih undangan juga begitu 1, 2, 3 jadi gubris. Kita mulai start dengan panggilan 1, panggilan 2, kemarin panggilan 3, baru beliau datang. Cuman datang, begitu datang, taruh klarifikasi, padahal klarifikasi kita sudah lewati, karena waktu itu kita kasih hak mereka, mengklarifikasi mereka harus menjawab, gitu. Tapi dia datang dengan klarifikasi, kita mau periksa bukan klarifikasi panggilannya, dan kita jelas pasti akan setelah panggilan ketiga datang tapi tidak diperiksa, maka kita harus kasih keluar panggilan paksa. Di undang-undang membolehkan kita untuk memanggil paksa.
amanat di Undang-Undang 37 panggilan paksa. Jadi nanti tahapan berikutnya kita panggilan paksa, minta bantuan kepolisian untuk menghadirkan yang bersangkutan. Dan saya pikir sebagai pejabat publik di situ dia harus betul-betul bisa patuh terhadap apa yang di laporan masyarakat yang disampaikan, sehingga semua itu bisa berjalan dengan baik. Sementara itu, saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Biak Kota mengatakan dirinya tidak memenuhi panggilan yang terakhir karena harus kembali ke Biak di waktu yang sama bersamaan dengan kelahiran anaknya. Kendati demikian, Kepala Puskesmas Biak Kota berjanji akan memenuhi panggilan berikut yang akan dilayangkan oleh Ombudsman Papua.